berderma untuk semua, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga dan bahagia jadi anak Katolik. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua, kurban kesaksian. Anak-anak semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Semoga semuanya sehat ceria ya. Kita ketemu lagi dalam acara Bina Iman Anak Paroki Bunda Maria Cirebon. Anak-anak, kalau kita kagum pada seseorang, biasanya kita ingin datang, ketemu lebih dekat lagi ya, lebih mengenal lebih dekat lagi ya. Nah, bacaan hari ini juga mau mengajak kita sekalian seperti para murid, bagaimana kita lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Para murid waktu itu juga bertanya, Tuhan, di manakah Engkau tinggal? Lalu Tuhan Yesus berkata, mari datanglah dan lihatlah. Dan Tuhan Yesus juga menerima para murid yang mau mengenalnya lebih dekat dan lebih dekat. Maka anak-anak, semoga pelajaran hari ini pun mengantar kalian semua kita untuk makin mengenal mendekat siapa itu Tuhan Yesus. Dengan demikian, hidup kita akan makin diberkati dan iman kita dikuatkan, dan kalian semua makin dengan gembira mengimani Tuhan sebagai Sang Penyelamat hidup kita semua. Yuk anak-anak, kita mulai hari yang baru. Semangat, penuh tekad selalu. Tuhan memberkati Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Paroki Bunda Maria Cirebon. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Mistika berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan tetap semangat ya pastinya. Terima kasih juga untuk Romo Kris yang sudah memberikan penguatan kepada kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, anak-anak, Mistika juga mengucapkan terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti Via Online setiap hari minggunya. Sekarang, sebelum kita mengikuti Via Online pada pagi hari ini, yuk mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tangannya dilipat, matanya dipejamkan. Mari kita berdoa. Ya, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang tadi malam kami beristirahat hingga pada pagi yang cerah ini. Kau berikan kami kesehatan yang baik sehingga kami boleh dapat bangun dalam keadaan sehat dan segar. Ini kami akan mengikuti Via Online. Berkatilah kami Tuhan dari pertama, pertengahan hingga akhir nanti, sehingga kami dapat mengikutinya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, terima kasih anak-anak. Selamat mengikuti Via Online pada pagi hari ini. Silakan isiin. Halo, apa kabarmu? Kau temanku yang ku sayang. Halo, apa kabarmu? Yesus sayang kau dan aku. Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi bersama Miss Iit di Bina Iman Anak Paroki Bunda Maria Cirebon. Miss Iit selalu berharap anak-anak dan keluarga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, langsung aja. Hari ini Miss Iit mau bercerita tentang kitab suci yang diambil dari Injil Yohanes. Yohanes 1 ayat 35 sampai 42. Yang bercerita tentang murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihat, anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, yang artinya Petrus." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, itu anak-anak bacaan dari Injil
Yohanes yang bercerita tentang murid-murid Yesus yang pertama. Yang pertama ditemui oleh Yesus itu ada 3 orang anak-anak. Yang pertama adalah Simon, yang akhirnya diberi nama Petrus. Yang kedua, murid Yesus yang pertama itu adalah Andreas, saudaranya Simon. Dan yang ketiga adalah Filipus. Nah, diceritakan dalam Injil Yohanes itu murid pertama Yesus ada 3 ya. Dan setelahnya murid Yesus itu anak-anak ada 12. Nah, kita lihat yuk siapa saja sih murid Yesus yang ada 12 itu. Nah, yang pertama murid Yesus itu adalah Simon Petrus. Yang kedua adalah Andreas. Yang ketiga adalah Yakobus. Yang keempat adalah Yohanes. Yang kelima adalah Filipus. Yang keenam adalah Thomas. Yang ketujuh adalah Yakobus, anak Alfeus. Yang kedelapan adalah Tadeus. Nah, yang kesembilan adalah Simon, orang Zelot. Yang ke-10 adalah Matius. Yang ke-11 adalah Bartolomeus. Nah, yang ke-12 adalah Yudas Iskariot. Yang akhirnya Yudas Iskariot itu mengkhianati Yesus. Karena Yudas Iskariot merasa berdosa, dia bunuh diri. Wah, anak-anak, perbuatan yang sangat berdosa sekali kalau bunuh diri. Harusnya Yudas Iskariot itu bertobat ya anak-anak. Nah, anak-anak, setelah Yudas Iskariot meninggal, 11 murid Yesus itu mencari penggantinya supaya murid Yesus itu tetap ada 12. Penggantinya adalah Matias. Nah, jadi ini anak-anak 12 murid Yesus. Nah, Miss Iin mau tanya, tugas murid Yesus itu apa sih anak-anak? Ada yang tahu tidak? Betul. Tugas murid Yesus itu adalah harus mengikuti Yesus, menuruti ajaran Yesus, yaitu meneladani Yesus menjadi orang yang baik. Contohnya apa sih? Nah, Miss Iin mau kasih contoh. Contohnya yaitu karena anak-anak sekarang di rumah, contohnya adalah menurut pada mama. Nah, ini bisa loh dijadikan aksi nyata anak-anak. Seperti nurut sama mama kalau diminta mama makan sayur dan buah. Yo, siapa di sini yang tidak suka makan sayur? Rugi loh, karena sayur itu baik untuk kesehatan kita. Jadi nih, Miss In mau kasih tugas aksi nyatanya hari ini, minggu ini anak-anak mengikuti mama untuk makan sayur. Nah, itu. Nah, anak-anak sebenarnya banyak sekali loh perbuatan baik seperti menolong orang lain. Ya, tapi untuk kali ini Miss In mau anak-anak melakukan aksi nyatanya yaitu makan sayur dan buah. Oke? Oke. Nah, itu anak-anak cerita tentang Injil Yohanes. Nah, hari ini Miss In mau ajak anak-anak untuk membuat apa ya? Di sini Miss In mau ajak anak-anak membuat sesuatu dari kertas. Nih, Miss In pakai kertas bekas ya. Miss In mau membuat perahu dari kertas bekas. Nah, nanti anak-anak, yuk kita buat sama-sama yuk. Nanti anak-anak boleh siapkan kertas bekas. Boleh kalau misalnya punya kertas putih, boleh. Kalau Miss, aku di rumahnya punya kertas bekas, boleh pakai kertas bekas. Terus boleh pensil warna, boleh hiasan ya, atau kertas lipat. Caranya seperti ini.
kita lipat jadi 2. Hap, jadi 2 ya. Setelah jadi 2, kita rapikan. Nah, kita lipat lagi. Hap. Nah, hap, dirapikan lagi. Nah, jadi seperti ini. Ada tengah-tengahnya, kita buat. Nah, kita buat satu lagi. Oke. Terus setelah ini, yang sini kita tarik ke atas. Nah, setelah itu kita rapikan lagi. Nah, ceritanya disetrika ya. Nah, sepertinya. Yang belakangnya juga kita tarik lagi. Hap. Nanti boleh anak-anak minta bantuan ya sama mami ya di rumah ya. Nah, setelah itu di bawahnya kan ada bolongnya tuh. Kita terus kita tarik. Hap. Kita rapikan lagi. Nah, satu lagi. Nah, setelah itu kita tarik ke atas. Kita lipat lagi. Hap. Dirapikan lagi. Balik lagi, kita rapikan lagi. Nah, setelah itu seperti tadi yang di bawahnya, kita buka. Kita hap. Nah, di sini ada belahannya nih. Kita tarik, kira-kira jadi apa? Simsalabim, jadi apakah ini? Hore! Yang Miss In sudah jadi. Jadilah perahu. Nah, Tuhan Yesus juga dulu suka pakai perahu loh untuk pergi-pergi ya. Nanti kita buat perahu. Nah, perahunya nanti anak-anak boleh hias, boleh diwarnai, boleh digambar. Misalnya gambar murid Yesus di sini. Anak-anak boleh mewarnai, menggambar bebas ya. Kalau Miss, aku punya hiasan, boleh anak-anak dihias di sini. Oke, anak-anak. Ini perahu Miss In sudah jadi. Miss In mau tunggu perahunya anak-anak ya, buatan di rumah ya. Oke anak-anak, Miss In tunggu, nanti anak-anak kirim ke nomor ini. Ya, itu anak-anak. Bina iman anak untuk minggu ini. Sampai bertemu di minggu depan. Bertemu lagi. Oke anak-anak, bye. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Miss In sudah membawakan renungan pada pagi hari ini. Gimana anak-anak cerita pada pagi hari ini? Menarik bukan? Ya, pastinya menarik dong. Nah, jangan lupa ya untuk mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh Miss In tadi. Ditunggu ya sampai minggu ini. Nah, sekarang sebelum kita akhiri dia online pada pagi hari ini, yuk mari kita berdoa kembali terlebih dahulu. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita tutup matanya, tangannya dilipat. Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sepanjang tadi kami mengikuti dia online dari pertama, pertengahan hingga akhir ini. Kiranya apa yang telah kami dengarkan tadi dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini kami akan melanjutkan segala aktivitas kami pada pagi hari ini. Berkati dan sertailah kami pula agar apa yang telah kami rencanakan pada pagi hari ini dapat berkenan dan dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bunda Maria, Bunda penolong kami, terimalah salam dari kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati.
Sama kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga dan bahagia jadi anak Katolik. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga dan bahagia jadi anak Katolik.
penuh